Video kali ini akan membahas tentang kebijakan perencanaan program kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas selama pandemi. Secara garis besar, kita harus tahu tentang bagaimana kondisi Puskesmas sebelum pandemi COVID-19, terutama terkait berbagai kebijakan yang mengatur tentang Puskesmas, serta manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga yang selama ini digunakan oleh Puskesmas. Kemudian kita juga harus memahami tentang bagaimana kebijakan atau petunjuk dan pedoman yang berlaku untuk level Puskesmas selama pandemi COVID-19. Baik, yang pertama mungkin kita harus paham dulu tentang apa itu Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Uraian lengkap tentang pendefinisian ini dapat dilihat pada Permenkes nomor 43 tentang 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Permenkes ini merupakan Permenkes yang terbaru yang mengatur tentang Puskesmas. Dalam gambar ini kita dapat melihat beberapa perubahan dalam kebijakan yang mengatur tentang kegiatan dan juga manajemen di Puskesmas. Mungkin yang pertama adalah tentang Permenkes nomor 128 Menkes-SK-2 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 10 tahun kita menggunakan Kemenkes ini dalam pengelolaan Puskesmas. Selanjutnya Kemenkes ini diganti dengan diterbitkannya Permenkes nomor 75 tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Permenkes nomor 75 tahun 2014 ini sendiri sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan perubahan besar dalam sistem kesehatan Indonesia, yakni mulai diberlakukannya jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, jika teman-teman sudah membaca lengkap tentang Permenkes ini, maka akan dapat dilihat bagaimana peran Puskesmas itu dalam jaminan kesehatan nasional. Untuk memperkuat Permenkes 75 tahun 2014, kemudian dikeluarkan beberapa peraturan Menteri Kesehatan lainnya yang lebih memperhatikan atau mengatur tentang penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang diintegrasikan dengan manajemen Puskesmas. Puskesmas sebagai primary care yang paling terdepan dengan keluarga, maka harusnya juga diberikan petunjuk teknis penguatan manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sendiri akan lebih banyak melibatkan keluarga untuk setiap program ataupun setiap proses manajemen yang ada di Puskesmas. Pada tahun tersebut juga 2016 juga kita dapat melihat lebih rinci bagaimana pengelolaan Puskesmas itu di dalam Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Selanjutnya di tahun 2019 dikeluarkan Permenkes terbaru lagi tentang Puskesmas, Permenkes nomor 43 tahun 2019. Beberapa klausul yang ada di dalam Permenkes 75 tahun 2014 tetap dipakai dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 ini. Kemudian saat COVID berlangsung, untuk memberikan arahan kepada Puskesmas untuk tetap melaksanakan kegiatan Puskesmas, dikeluarkan Kemenkes nomor
HK0107/Menkes/4113 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selain itu juga, Kepmenkes ini juga memiliki lampiran rincian tentang pedoman P2 penanggulangan COVID-19. Petunjuk teknis yang lebih rinci tentang pelayanan puskesmas pada masa pandemi juga mengatur tentang bagaimana puskesmas harusnya melakukan pelayanannya selama masa pandemi. Mari kita melihat sebelum kondisi normal, di mana sebelum adanya COVID-19. Seperti yang disampaikan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dijelaskan bahwa pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat puskesmas dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Setidaknya akan ada 6 kegiatan, mulai dari melakukan pendataan pada seluruh keluarga, atau dulu juga sering kita lihat seperti survei keluarga sehat, kemudian membuat dan mengelola pangkalan data puskesmas. Jadi puskesmas memiliki pangkalan data tentang bagaimana kondisi kesehatan keluarga, semua keluarga di wilayah kerjanya, yang juga pelaporan ini akan terintegrasi dengan di tingkat nasional. Mungkin teman-teman bisa menengok websitenya Satu Data Kementerian Kesehatan untuk ini. Kemudian selanjutnya, puskesmas juga harus melakukan intervensi masalah kesehatan, menyusun rencana puskesmas. Ada juga melakukan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta melakukan pelayanan kesehatan melalui pendekatan siklus hidup, dan juga melaksanakan sistem informasi dan pelaporan puskesmas. Jadi 6 hal ini yang diatur di dalam Permenkes 39 tahun 2016 sebagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh puskesmas dengan pendekatan keluarga. Pada lampiran untuk Permenkes ini terdapat juga petunjuk teknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga. Jadi petunjuk teknis ini memberikan arahan tentang bagaimana mengartikan atau menerjemahkan pendekatan keluarga ini pada setiap aktivitas manajemen yang dilakukan oleh puskesmas. Di situ disampaikan bahwa puskesmas akan memiliki 4 hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan manajemennya, mulai dari sosialisasi, pengorganisasi, pembiayaan, dan pendataan, hingga ke tahapan P1, P2, maupun P3. Kita lihat di sini untuk P1 atau perencanaan, itu kita mulai dengan kunjungan rumah yang bertujuan untuk melakukan pendataan keluarga. Hal ini sesuai dengan aktivitas yang disampaikan di Permenkes 39 2016 bahwa puskesmas harus punya pengelolaan pangkalan data puskesmas. Kemudian ada tahapan tabulasi dan analisis pengolahan data, kemudian triangulasi dan analisis. Kalau kita lihat di sini dan kita kaitkan dengan problem solving cycle yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka hal-hal ini yang ada di P1, mulai dari pendataan keluarga, bina keluarga, penyusunan RUK, itu adalah terkait dengan problem solving cycle-nya. Pendataan keluarga bisa diartikan juga merupakan tahapan dalam analisis situasinya. Kemudian selain P1 harusnya tetap ada yang disebut dengan P2 atau penggeraan pelaksanaan. Tahapan P2 dimulai dari RUK yang sudah disetujui sebagai RPK, selanjutnya dilaksanakan pada tahapan P2. Jadi P2 ini adalah tahapan pelaksanaan rencana yang sudah dilakukan oleh puskesmas dan perencanaan tadi sudah disetujui untuk dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi P2 adalah pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah P2 ada P3, jadi akan ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Rincian kegiatan untuk setiap tahapan-tahapan ini diatur secara jelas di dalam petunjuk teknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga. Lalu apa yang terjadi dengan puskesmas selama masa pandemi? Kita akan memiliki beberapa pedoman atau aturan yang dapat kita gunakan untuk pengelolaan kegiatan puskesmas selama pandemi. Yang pertama adalah tentang Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes garing 413 garing 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disampaikan dalam Kepmenkes tersebut, puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan surveillance kesehatan masyarakat. Kegiatan surveillance kesehatan masyarakat ini yang disampaikan di dalam Kepmenkes tadi dimulai dari penemuan kasus, manajemen kesehatan masyarakat. Manajemen kesehatan masyarakat ini seperti pengelolaan orang-orang yang probable, kasus probable, kasus konfirmasi dan sebagainya, suspek, begitu ya. Kemudian ada penyelidikan epidemiologi, pelacakan kontak erat, penilaian resiko, pencatatan pelaporan dan distribusi data informasi, dan juga surveillance berbasis masyarakat, di mana puskesmas berperan untuk menyiapkan masyarakat agar dapat melakukan surveillance untuk penanggulangan COVID-19. Di dalam Kepmenkes ini juga terlampir panduan untuk panduan penanggulangan COVID-19 yang saat ini sudah memasuki revisi yang kelima. Jadi harus Anda baca pada revisi kelima ini apa saja yang menjadi peran dari puskesmas. Selain Kepmenkes dan juga panduan revisi kelima, puskesmas juga sudah memiliki petunjuk teknis pelayanan kesehatan di puskesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di dalam petunjuk ini disampaikan tentang bagaimana puskesmas memberikan pelayanan-pelayanan yang selama ini diberikan dalam masa pandemi. Tidak hanya UKM, tapi juga bagaimana UKP harus dijalankan. Untuk UKM sendiri, kita bisa lihat pada sisi yang kanan bahwa upaya kesehatan masyarakat selama pandemi ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas. Skala prioritas ini dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan juga pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten kota masing-masing. Yang disebut dengan menyesuaikan dengan kondisi pandemi, di situ disampaikan bahwa pelaksanaan UKM yang sudah terjadwal dapat dilihat kembali. Jadi kita akan memilih UKM-UKM tadi aktivitas mana yang sudah kita jadwalkan sebelumnya yang tetap bisa dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dicantumkan dalam pedoman revisi 5, apakah tetap bisa dilaksanakan ataukah kita akan melakukan modifikasi pada metode dan teknik yang digunakan, kemudian apakah perlu ditunda pelaksanaannya atau justru sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Jadi puskesmas harus merancang ulang aktivitas-aktivitas UKM yang mereka sudah rencanakan sebelumnya dengan kondisi pandemi, apakah akan dilakukan, apakah akan dirubah atau ditunda atau tidak dilakukan sama sekali. Dalam petunjuk teknis ini juga disampaikan pelayanan UKM di puskesmas pada masa pandemi itu dikaitkan dengan 5 UKM esensial yang ada di puskesmas. Kemudian petunjuk teknis ini juga mengatur tentang apa saja kegiatan yang tetap wajib dilakukan oleh puskesmas, kemudian kegiatan yang harusnya menyesuaikan, dan kegiatan yang harusnya
ditunda selama masa pandemi. Tentunya semuanya didasarkan pada bagaimana protokol kesehatan itu dilaksanakan. Jadi kembali lagi dilihat pada Kemenkes yang mengatur tentang penanggulangan COVID-19. Itu merupakan beberapa kebijakan yang mengatur tentang puskesmas sebelum pandemi dan selama pandemi. Jadi apa yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut harusnya menjadi acuan dari puskesmas untuk melaksanakan kegiatannya. Selain peraturan-peraturan dan petunjuk teknis tadi, untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti UKM, KIA, TB, dan lain sebagainya, harus juga diperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan spesifik untuk setiap program atau UKM tadi. Jadi, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk masing-masing program kesehatan yang ada. Demikian untuk video ini. Nanti kita akan juga melihat bagaimana pelaksanaan aktivitas-aktivitas tadi yang sudah dilakukan oleh puskesmas di Indonesia.